Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan ucapan selamat datang kepada saudara-saudara semuanya di Tapos ini, dan lebih dahulu saya ingin menyertai saudara-saudara untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat-Nya pada hari ini kita dapat bertatap muka di Tapos ini. Lebih-lebih juga masih dalam saat kita memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-50, ya, peringatan tahun emas daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tadi juga diutarakan bahwa KUPMI akan menghadapi munasnya yang akan datang sebentar lagi, insya akan dilaksanakan. Serta pada saat ini pula bahwasanya pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sedang mempersiapkan adanya undang-undang pengusaha kecil yang tentunya diharapkan agar supaya segera akan dapat diselesaikan oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tentunya setelah undang-undang itu selesai, tentunya diharapkan adanya peraturan pemerintah sebagai kelanjutan daripada undang-undang tersebut. Saya terima surat dari KUPMI untuk dapat tatap muka. Sebetulnya saya hanya mengira kalau KUPMI saja, tapi rupa-rupanya KUPMI bisa membajak bajak lain-lainnya, baik daripada Kadin, dari Golkar, pemerintah maupun daripada pengusaha-pengusaha yang sukses. Tentunya ada maksudnya ini. Setidak-tidaknya supaya menjadi saksi daripada atau diminta komitmennya itu dalam rangka membina maupun juga meningkatkan daripada para pengusaha kecil dan menengah ini. Sebenarnya kalau kita memang melihat segala kegiatan yang telah kita lakukan selama 25 tahun, dan sejak semula daripada pembangunan yang didasarkan pada trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan, maka sejak semula pula bahwasanya memang dimaksud dan ditujuan untuk dapat mengentaskan daripada kemiskinan rakyat Indonesia. Karena hanya dengan terciptanya stabilitas nasional dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, memungkinkan kita itu membangun ada pertumbuhan, ada kemampuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat. Dengan kesejahteraan rakyat, baik dalam rangka pemerataan mengenai usaha maupun juga menikmati daripada apa yang telah kita hasilkan itu. Kita bersyukur walaupun memang belum keseluruhan daripada cita-cita kita tercapai, dan memang tidak mungkin daripada cita-cita perjuangan masalah adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu kita capai sekaligus, itu memang tidak mungkin, atau harus secara bertahap. Andai kita berpergian kepada suatu titik saja dengan juga tidak terus mempunyai keinginan terlompat kepada sampai pada tempat juga tidak mungkin, tapi harus melewat jalan yang tertentu. Jalannya banyak, ya sekarang yang dipilih yang mana. Jadi kalau kita baru sampai pada di tengah-tengah itu bukan berarti kita tidak akan menuju, tapi hanya belum sampai saja gitu. Jadi pembangunan kita pun juga demikian, semua itu adalah merupakan proses daripada pembangunan secara bertahap, sehingga akhirnya lambat laun kita itu bisa mendekati, kalau belum segera bisa sampai kepada sasaran yang kita capai itu. Tapi alhamdulillah kita termentukan selama 25 tahun itu sasaran yang kita capai apa? Ialah strategi pembangunan jangka panjang yang pertama, membuat satu landasan, gitu. Landasan daripada baik mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah, bidang ekonomi diantara lain adalah membangun suatu landasan pengembangan ekonomi yang mendukung kehidupan daripada kita dalam mencapai cita-cita, ialah industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh. Kemudian tentunya juga atas kemampuan itu baru lantas mempunyai kemampuan untuk membangun bidang-bidang lainnya. Kalau kita menilai itu apakah landasan itu kita capai atau tidak, gitu.
Sebetulnya landasan kita capai, hanya kemudian sampai di mana kekuatan daripada landasan itu. Lantas apakah landasan itu lantas akan bisa menjamin untuk melanjutkan daripada perjuangan kita dalam rangka menggunakan landasan untuk tinggal landas, memasuki era tinggal landas. Pengertian daripada era tinggal landas adalah melanjutkan, meningkatkan, perdalam daripada pembangunan sehingga kita akan bisa mencapai sasaran-sasaran berikutnya. Ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur daripada landasan tersebut yang dimana-mana juga telah saya katakan. Pertama itu mengenai pertumbuhan ekonomi selama 25 tahun rata-rata 7%. Kemudian juga daripada inflasi 650% bisa kita pertahankan 1 digit saja di bawah 10%. Kemudian juga pendapatan per kapita daripada $70 menjadi $900 mungkin lebih. Itu dapatkan kita sudah dimasukkan daripada kategori negara berpendapatan menengah, walaupun yang menengah bontot saya katakan. Artinya bontot itu baru permulaan karena batasnya adalah $1.400 itu baru menengah. Nah, kita masih bontot, karena itu lantas kita minta pada negara-negara maju itu yang membantu pada kita hendaknya agar supaya ya masuk ke negara menengah. Kalau kita sudah sampai kepada mencapai batas yang teratas adalah $1.400-1.500 per kapita. Kita sekarang itu berani untuk menentukan pelita ke-6 itu sampai kepada 1.280, itu sasaran kita. Sebetulnya ya sudah lebih daripada 1.000. Itu pendapatan per kapita. Ekspor kita pun juga demikian, dari 850 juta kita sudah meningkat sekarang menjadi 40 miliar satu tahun, ya satu peningkatan yang besar sekali. Nah, kemudian juga salah satu yang menggembirakan adalah struktur daripada ekspor kita yang tadinya mendasarkan hanya kepada minyak, tapi sekarang non minyak sudah lebih tinggi, sedangkan daripada migas yang tadinya pertanian menonjol, tapi sekarang manufacturing sudah lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa ya industri kita berjalan, berarti landasan itu bisa kita capai. Hanya sampai di mana kekuatan itulah dengan harus kita Di samping itu sangat melegakan bahwasanya mengenai pertanian khususnya di pangan kita bisa swasembada. Tahun 84 setelah kita berjuang mati-matian, negara yang mengimpor beras tertinggi sekarang sudah bisa swasembada. Itu merupakan salah satu hasil yang tidak kecil, karena dengan demikian kebutuhan rakyat mengenai pangan itu tersedia. Kalau kalau kita sampai belum swasembada, kayak apa daripada kebutuhan pangan saja. Dengan sini akan mengganggu daripada ketentraman daripada rakyat. Ini mengenai ekonomi. Sedang bidang sosial akibat daripada ekonomi, pendidikan ya kita bisa meningkatkan. Wajib belajar 6 tahun kita mulai 84, 95 kita tingkatkan 3 tahun lagi menjadi 9 tahun. Kemudian lantas kesehatan sampai kepada pelayanan kesehatan di desa-desa atau kecamatan melewati puskesmas dan sebagainya, sampai kita mempunyai program agar supaya tiap-tiap desa 65.000 desa harus ada bidannya, sekarang baru separuh dan sebagainya, karena memang kemampuan kita demikian itu. Sampai kemarin kita juga mampu untuk melaksanakan gerakan imunisasi daripada polio 1 hari itu, daripada sekian juta balita itu bisa kita kerjakan karena kita sudah mempunyai aparatnya, mempunyai salurannya, sehingga 1 hari bisa kita selesaikan. Sehingga daripada lembaga dunia pun juga mengheran-heran, kok bisa daripada Indonesia melaksanakan, dilihat daripada segi kepulauan yang demikian luasnya. Komunikasi aja ini sulit. Ya, inilah di antara lain karena hasil daripada pembangunan mengenai infrastruktur, khususnya mengenai satelit palapa dan sebagainya, sehingga kita bisa komunikasi dan sampai kepada pelosok-pelosok tanah air kita belum. Sehingga dengan demikian maka gerakan untuk membebaskan rakyat kita daripada penyakit polio itu adalah bisa tercapai. Ini merupakan satu daripada landasan yang ada pada kita. Nah, tinggal sekarang kita memanfaatkan untuk menggunakan landasan tersebut sehingga betul-betul kita bisa tinggal landas. Kita masuk era tinggal landas. Seperti yang dikatakan adalah melanjutkan, meningkatkan, mendalam daripada pembangunan kita. Trilogi daripada pembangunan ikut sertakan daripada semuanya itu terutama melewati pertumbuhan dan pemerataan.
Ya, pertumbuhan dengan dirinya tentunya juga sekarang daripada pertumbuhan yang didukung oleh pengusaha-pengusaha besar yang memang sifatnya besar, tugasnya besar, fungsinya besar, persyaratan daripada modal pun besar itu. Jadi kemudian tidak perlu kita silau bahwasanya memang harus diselesaikan secara besar-besaran. Kemudian besarnya itu menjadi kecurigaan. Ya, apakah tidak kita inginkan daripada pembangunan besar? Di sampingnya itu memang juga karena memang ekonomi kita harus didukung, tidak hanya yang besar, tapi juga yang menengah sama yang kecil itu. Kita sejak semula memang berusaha agar supaya yang menengah dan kecil itu dengannya harus tetap bisa berkembang, mendirikan menjadi dukungan daripada yang besar itu dalam rangka kemitraan, apakah itu milik negara maupun juga milik daripada swastanya itu. Jadi lantas dengan sampai lantas antipati itu karena ingin keadilan, kemudian lantas sekarang tidak ingin menyaksikan ada yang besar. Kalau tidak yang besar, bagaimana kita bisa efisien, akan bisa bersaing dengan lainnya. Lantas kalau demikian, apakah lantas sekarang boleh semua menuju ke besar? Ya boleh saja. Tapi kalau semua yang besar, yang kecil tidak ada, tidak akan bisa hidup. Jadi yang besar dan juga belum tentu itu akan bisa melaksanakan daripada semuanya itu. Terus ekonomi kita dengan sendirinya atas dasar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 memang harus didukung oleh kekuatan yang besar, yang menengah maupun yang kecil. Daripada pemerintah sendiri, saudara-saudara sekalian, sejak semula memperhatikan dalam rangka pemerataan pembangunan. Kita mencatat keseluruhan daripada pengusaha kecil kita yang digolongkan kriteria kecil untuk bidang usahanya itu kalau tidak salah sekarang ini tercatat 33,5 juta daripada pengusaha kecil gitu. Jadi tidak sedikit gitu. Di antaranya ada 21,3 juta adalah yang bergerak dalam bidang pertanian, lantas yang 12,2 juta bergerak dalam bidang non pertanian itu. Dan ini merupakan daripada usaha-usaha kecil, dan memang oleh pemerintah sejak semula supaya yang kecil itu betul-betul juga bisa tumbuh karena memang hanya melewati usaha-usaha kecil maka lapangan kerja akan lebih banyak bisa ditabung. Industri-industri yang besar kemudian yang menggunakan teknologi maju, yaitu teknologi canggih itu yang pada umumnya padat modal menggunakan tenaga kerja yang terbatas, tapi pengusaha-pengusaha menengah dan kecil yang mendukung daripada pengusaha besar itu dengan sendirinya, perusahaan-perusahaan besar itu dengan sendirinya bisa menampung tenaga kerja yang sebanyak mungkin itu. Kalau tadi mengatakan bahasanya 33,5 juta itu adalah usaha orang. Nah, itu kalau sudah meliputi berapa jiwa yang ditampung di situ, itu tentunya akan lebih banyak itu. Sejak semula pemerintah telah memperhatikan itu. Nah, ternyata bahwasanya daripada untuk pemberian kredit kepada pengusaha kecil dalam rangka memudahkan memberikan kredit, karena memang yang dikurangi, ada rasakan kurang adalah mengenai permodalan, di sampingnya mengenai soal manajemen, pengelolaan dan sebagainya. Tapi daripada segi permodalan sebetulnya juga sudah tidak ada mengatakan bahasanya pemerintah mempunyai kemauan politik atau tidak dalam rangka memperhatikan pengusaha kecil itu. Sejak semula sebetulnya telah dilaksanakan, telah diusahakan dengan menentukan misalnya penyaluran kredit daripada bank supaya minimal 20% disalurkan kepada pengusaha kecil dan menengah, terutama kecil. Dan ternyata bahwasanya menurut catatan daripada dana yang dikumpulkan bank-bank pemerintah maupun juga swasta yang kurang lebih jumlahnya 183 triliun itu yang sudah disalurkan kepada kredit 150 triliun. Dari 150 triliun ini ternyata 35,5 sudah disalurkan kepada pengusaha kecil. Berarti berapa? 25%-nya gitu, persen. Kan ya itu menggambarkan bahwasanya tidak ada, hanya kemungkinan tentunya diharapkan satu kelancarannya dan sebagainya harus lebih ditingkatkan, mungkin besarnya juga bisa ditambahkan dan sebagainya. Bahkan dapat dikatakan
pembelian daripada kredit yang demikian itu sudah mencakup daripada pengusaha-pengusaha kecil dan salurannya itu banyak, tidak hanya satu. Gitu. Misalnya daripada petani sejak semula dan meningkatkan pendapatan daripada petani, melaksanakan intensifikasi dengan panca usaha menggunakan bibit, pupuk, obat-obatan, serta irigasi, itu kan bukan semata-mata menaikkan produksi saja, tapi sebetulnya juga menaikkan pendapatan daripada petani dengan intensifikasi. Tapi ternyata bahasanya petani tidak mempunyai kemampuan untuk membeli prasarana produksi tersebut. Ya. Jangankan termasuk daripada tidak hanya prasarana produksinya, akan tapi juga untuk biaya hidup menunggu panennya pun juga tidak dapat. Karena itulah terpaksa harus pemerintah memberikan bantuan, di antaranya kredit, mulai daripada kredit BIMAS. Barangkali sudah dengar sudah permulaan kredit BIMAS yang kita berikan bermiliar-miliar untuk petani ini. Itu bahkan pada waktu itulah menentukan target itu daripada BIMAS, ya targetnya tercapai, tapi ternyata dan kreditnya juga diambil, tapi ternyata bahwasanya ya pengembaliannya tidak lancar disebabkan karena yang mengambil kredit bukan petaninya, akan tapi pengurusnya atas bukan untuk pertanian tapi untuk usaha-usaha lain, hingga akibatnya dengan sendirinya juga tidak bisa mengembalikan, sudah dipakai itu. Nah, kemudian lantas kita alihkan gimana baiknya agar supaya betul-betul kredit itu sampai kepada petani. Dia dirubah dengan kredit BIMAS, lantas kita jadikan kredit usaha tani, KUT itu meliwati kelompok-kelompok dan KUT, kemudian lantas dilaksanakan daripada keseluruhannya. Dan ini sudah meliputi daripada triliunan, bukan miliaran, triliunan, itu cukup besar. Tapi akibatnya juga kita berhasil secara keseluruhan, secara nasional swasembada beras. Itu walaupun memang banyak itu pemerintah terpaksa harus nomboi karena banyak yang tidak dikembalikan itu. Dan ini semuanya harus kita usahakan agar supaya lebih sempurna daripada keseluruhannya itu. Kemudian juga sekarang BIMAS, sekarang KUT sudah lantas juga daripada kredit usaha kecil. Kredit usaha kecil juga demikian, sudah disalurkan seperti tadi 25% daripada kredit sampai kepada 50 juta sampai ke 25 juta sampai 25, 5 sampai pada 50, kemudian 50 sampai 100, 100 sampai 250. Ini meliputi 25%, jadi tidak sedikit. Nah, tinggal sekarang mengenai penyalurannya saja. Juga daripada kredit mengenai KUD sendiri untuk menampung daripada pembelian produksi daripada petani, sekaligus pula dalam rangka menyusun stok nasional agar supaya harga daripada beras selalu akan stabil, karena produksinya daripada beras tidak hanya tidak merata daripada seluruh wilayah, tetapi terdapat pada sentral-sentral produksi, sehingga lantas ada daerah yang tidak bisa menghasilkan. Ini dengan sini perlu ada distribusi. Dan distribusi daripada kita itu bukan masalah yang kecil, itu karena terdiri pada kepulauan. Kalau hanya Singapura saja ya sudah 5 menit sudah bisa sampai. Lah ini kita ke ujung seperti tadi malam kita mendengarkan di Lombok ini. Di Lombok tadi mana kekurangan daripada beras kelambatan. Ikan apa? Kekurangan, sehingga kelambatan untuk dapat mengirimkan daripada stok nasional yang ada saja sudah akan membawa akibat kenaikan. Padahal stoknya ada, tapi harus dikirimkan. Nah, ini antara lain. Memang kondisi daripada negara kita itu memang juga lain daripada negara-negara lain. Tapi ya semua ini merupakan satu tantangan yang memang harus kita hadapi. Kemudian juga daripada kredit lainnya sampai kepada ini mengenai bantuan daripada BUMN itu 1% sama 5% itu ternyata juga tidak kecil daripada ribuan koperasi yang sudah dibantu, dan juga miliaran yang sudah dikeluarkan, dan memang juga manfaatnya ada gitu. Ini pun juga merupakan semua diarahkan kepada pengusaha-pengusaha kecil itu.
Nah, tentu sekali lagi bahwasanya tinggal kita sempurnakan daripada kesemuanya ini, dan inilah dalam rangka penyempurnaan itu saudara-saudara sebagai penguasa saksi yang bersangkutan bisa untuk memberikan masukan-masukan apa yang sekiranya masih bisa untuk disempurnakan. Nah, dalam rangka Munas dengannya juga masih akan bisa untuk menyampaikan apa, apalagi juga undang-undangnya sekarang ada, seperti tadi yang katakan nanti harus disusul dengan peraturan-peraturan pemerintah pelaksanaan daripada undang-undang itu. Nah, inilah memerlukan masukan-masukan agar supaya apa yang telah kita lakukan itu akan lebih sempurna dan lebih akan rasakan faedah manfaatnya oleh para penguasa kecil. Jadi kalau saya lihat daripada semuanya sebetulnya tidak perlu khawatir, seolah-olah pemerintah itu tidak memperhatikan, itu ada dan sudah landasannya cukup, tinggal kita lebih menyempurnakan daripada semuanya. Lebih-lebih pula bahwasanya di dalam menghadapi pembangunan jangka panjang yang kedua, sekarang kita sudah masuki 1,5 tahun daripada Pelita ke-6, sudah masuki tahun kedua ini sudah 6 bulan, sudah April sampai sekarang, itu 6 bulan, tinggal kita melanjutkan, dan ini akan lebih meningkat. Ternyata bahwasanya dilihat dari segi investasi saja, kemarin ada laporan yang saya terima bahwasanya investasi penanaman modal dalam negeri maupun juga investasi asing yang masuk tahun 94 itu daripada penanaman modal asing hanya 23 miliar. Dan pada 95 sampai September ini itu sudah 30 miliar sendiri daripada PMA. PMDN pun demikian, lantas 53 triliun itu daripada 94, sekarang sampai September sudah 40 triliun. Ini artinya apa? Kegiatan ekonomi itu akan besar sekali, akan menanjak. Ini berarti apa? Ya lapangan usaha daripada pengusaha kecil untuk dapat mensuplai dari semua kegiatan-kegiatan daripada pembangunan. Jadi dilihat daripada segi lapangan usaha sebetulnya tidak perlu khawatir daripada kesemuanya ini. Dan tadi saya mendengar bahwasanya masih ada seolah-olah adanya pengusaha formal sama informal itu. Saya kira itu lebih baik dihilangkan aja. Karena informal itu jauh usaha, ya dah. Kaki lima itu juga pengusaha sebetulnya sama saja itu. Bahkan yang warna informal kemudian lantas sekarang yang kecil-kecil memang ingin kita tingkatkan. Nah, lebih baik sekarang ya semua pengusaha kecil, sehingga pembinaannya itu kemudian tidak masalah ini yang formal, yang formal, ini yang informal dan lain sebagainya. Begitu pula dalam rangka mengentaskan mengenai soal kemiskinan, gitu. Soal kemiskinan kita telah berusaha dengan sekuat tenaga selama 25 tahun dengan melaksanakan pembangunan, tapi ternyata masih ada yang tertinggal. Masih ada tadi disebut kurang lebih adalah 26 juta dari kurang lebih meliputi 13,7% dari 60% semua permulaan kita membangun. Jadi sudah merupakan suatu penurunan yang tajam, tapi masih ada. Nah, ini merupakan tantangan. Karena itulah kita mempunyai program untuk mengentaskan desa-desa yang tertinggal, tentunya dari desa miskin, tapi walaupun desa miskin, daripada desa itu tidak mau disebut desa miskin. Nah, itu salah satu bahwasanya dorongan, maksudnya tidak mau untuk di desa miskin, tapi boleh dikatakan desa tertinggal, karena yang desa-desa lainnya yang 65.000 kurang lebih 22.633 yang tertinggal itu, lainnya itu sama haknya dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka panjang yang pertama dengan adanya impres desa dari 100.000 sampai kepada 6 juta sekarang ini sebetulnya sama, mereka menerima. Tapi yang lain bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, ini yang belum bisa. Yang memang desa itu potensinya besar, ini desa potensinya memang kecil, sehingga terpaksa masih setelah tutup tahun, 25 tahun, lah kok masih miskin, masih tertinggal saja. Inilah kita mengadakan program khusus, di sampingnya impres desa, didukung oleh impres kabupaten dan juga tingkat 1 dan sebagainya. Impres desa tetap dilaksanakan, kemudian ditambah dengan IDT, impres desa tertinggal. Maksudnya agar supaya nambah kemampuan desa itu
dengan memberikan 20 juta tiap-tiap desa sebagai satu modal yang sifatnya revolving, artinya bukan kredit itu, terus 3 tahun 20 juta, 20 juta. 20 juta itu akan terus bergulir di situ saja. Diberikan modal kepada yang miskin itu untuk dapat usaha dan dengan hasilnya persyaratannya lunak. Sampai sekarang barangkali hanya ongkos administrasi saja dengan 1-2% 1 tahun daripada pinjaman tersebut. Dan modal yang mereka butuhkan tidak lantas ratusan juta, mungkin hanya puluhan ribu saja. Tapi toh mereka itu bisa menggunakan modal yang murah. Sebab kalau yang tidak, artinya tidak ada itu, dia pinjam modal itu bunganya tidak sedikit. Ada kurang lebih 5%, itu bukan 1 tahun, tapi 1 bulan, itu 5% 1 bulan. Nah sekarang ada bunga 1-2% untuk 1 tahun, nah, dengan sendirinya mereka itu lantas bisa usaha dan ada kelebihan. Nah, kelebihan maksudnya untuk kebutuhan makannya maupun juga untuk menyusun modalnya, sehingga akhirnya pinjaman itu bisa dikembalikan dan diberikan kepada yang lain. Nah, begitu terus akan bergulir di desa tersebut. Jadi yang desa tertinggal itu yang kredit atau pinjaman atau memang dana IDT yang 20 juta tidak akan pernah ditarik. Gitu. Di sampingnya masih ada 6 juta yang sekarang, maka 20 juta 3 tahun terus menerus akan merupakan kekuatan daripada desa tersebut dalam mengembangkan daripada ekonomi. Ini tentunya juga itu harus didukung oleh satu organisasi yang baik itu, dan alhamdulillah walaupun baru 6 bulan daripada IDT ini itu berhasil dengan baik, belum keseluruhannya bisa disalurkan. Karena apa? Ya kita lebih baik hati-hati. Sebab kalau kemudian hanya terus asal dihabiskan saja seperti yang dulu, akhirnya habis semua tersalur tidak ada hasilnya. Nah, ini tentunya harus kita lihat daripada keseluruhannya. Kurang lebih baru 50%. Walaupun demikian sudah ada kenyataan bahwasanya di antara lain yang telah disalurkan itu 22 miliar itu sudah dikembalikan. Nah, itu yang pinjam sudah dikembalikan. 6 bulan itu baru 6 bulan. Nah, kemudian lantas baru diberikan kepada yang lain. Ini karena ditopang oleh suatu penorganisasi bahwasanya desa-desa yang tertinggal itu dibantu oleh pendamping. Pendampingnya sarjana. Itu kurang lebih ada 4.000 daripada sarjana. Yang daripada Suparsmar sendiri menyumbang 1.000 sarjana daripada alumni penerima beasiswa Suparsmar. Kita latih, kita masukkan menjadi pendamping daripada desa, termasuk desa-desa yang terpencil. Kemudian lantas pendamping lokal, itulah kurang lebih 51.000 daripada. Ini berarti bahwasanya setiap desa ini ada pendamping. Pendamping lokal itu diantaranya apa? Ya para pengusaha yang sukses yang memang sudah mampu, kemudian para guru, kemudian ulama dan sebagainya untuk memberikan bimbingan kepada rakyat dalam menggunakan dana IDT tersebut agar betul-betul bisa berhasil. Dan nyatanya ini memang berhasil dan akan terus. Tapi sekarang juga memang ada itu yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu tidak hanya di desa IDT yang desa tertinggal, tapi desa yang non IDT yang desanya tidak tertinggal yang 40.000 lebih itu juga masih ada yang miskin, Jadi masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah sekarang bagaimana daripada ini antara lain usaha-usaha yang untuk meningkatkan, digabungkan pula dengan usaha-usaha untuk keluarga berencana dan mintakan kesejahteraan daripada mereka, gotong royong daripada masyarakat sendiri. Nah, sekarang harus kita usahakan. Di antara lain kita telah menentukan kriteria sejahtera itu apa sih? Itu yang hidup di bawah kemiskinan itu kita hitung ialah kebutuhan pangan sama non pangan. Kalau dihitung daripada rupiah di kota 27.900 1 bulan per orang. Gitu. Jadi kalau punya keluarga 5 tinggal 5 kali aja. Jadi kalau sudah mempunyai penghasilan itu berarti mereka itu sudah lepas daripada kemiskinan. Nah, kalau di desa itu 18.250 gitu. Itu 1 orang. Jadi kalau 5 ya kali 5 aja. Jadi kalau dia sudah mempunyai penghasilan sedemikian, itu berarti sudah. Sekarang kita tingkatkan. Berarti kebutuhan pangan non pangan itu yang penting. Sekarang kita meningkatkan, menghitung daripada keadaan masing-masing itu agar supaya bisa berkembang. Ialah
sejahtera 1. Sejahtera 2, sejahtera 3, sejahtera 3 plus berarti sandang, pangan sama non pangan. Dan non pangan itu termasuk daripada perumahan, kesehatan dan sebagainya, bahkan pendidikan sudah tercakup. Di antara lain juga mengenai soal kesehatan perumahan. Sampai akhir-akhir ini ada gerakan untuk membuat semua rumah jupin, gitu. Karena dengan lantai tanah itu ternyata memang mengganggu kesehatan, gitu. Walaupun punya uang, tapi lantas kesehatan terganggu karena lantainya tanah. Karena dibuat terus jupin, sehingga akhir-akhir membawa akibat mahalnya semen, gitu ya. Berarti kritis semen akhir-akhir itu karena ada gerakan daripada jubinisasi daripada rumah itu, sehingga kebutuhannya banyak daripada itu. Ini karena dalam rangka mengentaskan mengenai kemiskinan, mengenai meningkatkan kesejahteraan. Nah sekarang ternyata masih banyak yang pangan sama non-pangan itu belum. Nah, kita masukkan kategori daripada prasejahtera. Nah yang prasejahtera itu kita tandakan menjadi sejahtera 1. Sejahtera itu menjadi sejahtera 2. Sejahtera 2 menjadi sejahtera 3. Sejahtera 3 menjadi sejahtera 3 plus. Nah, kalau sudah demikian berarti mereka itu sudah mencukupi dari kebutuhan. Nah, sekarang kalau tadi daripada IDT ada sumber dana 20 juta, nah sekarang di daerah non-IDT, terutama meningkatkan prasejahtera itu bagaimana? Siapa yang oleh masyarakat itu sendiri sudah diadakan satu gerakan melewati RW sama RT. Jadi lewat daripada RT. RT itu berapa? RT jumlahnya umpamanya 15. Ternyata yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu ada 3. Yang lainnya itu sejahtera 1, 2, 3. Nah, ternyata sejahtera 1, 2, 3 itu karena ada tanggung jawabnya, merasa malu. RT-nya itu masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, mereka pada gotong royong menyumbang daripada mereka. Ternyata dengan cara yang sepele bisa menaikkan daripada mereka. Apa misalnya? Ya. Di antaranya kebutuhan sehari-hari daripada RT itu apa? Tempe. Karena semuanya sebenarnya membutuhkan tempe. Maka lantas yang hidup, yang masih prasejahtera, semua ngumpul penumpang 1.000 dipinjamkan kepada yang masih prasejahtera. Supaya membuat tempe. Tempenya dibeli oleh seluruh anggota RT. Mulai daripada 1 kilo untuk mencukupi sampai meningkat diluaskan menjadi 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, karena pemasarannya lebih luas. Akhirnya yang mempunyai keuntungan, pendapatan, sehingga kemudian pendapatannya dia lepas daripada prasejahtera menjadi sejahtera 1 dan sejahtera 2. Nah, di lantar lain saya mendengar bahwasanya hasil serasian di Bali dengan deklarasi Bali itu ingin terpanggil untuk turut serta mengatasi kemiskinan itu. Nah, ini kemudian kemarin saya berikan kepada salah satu menteri, terutama Menteri Pendidikan, coba sekarang itu manfaatkan, arahkan daripada kesediaan itu deklarasi Bali itu untuk diarahkan daripada mengentaskan prasejahtera menjadi sejahtera daripada rakyat yang di daerah non IDT. Karena di IDT-nya sudah ada, tapi non IDT-nya ini. Dan saya kira dengan demikian, dengan sistem tabungan daripada Bank Indonesia ada nih, Bank BNI ada, Bank ada BNI. Nah, BNI, daripada bank nanti dengan sistem memang kita juga harus mendidik daripada rakyat prasejahtera untuk menabung. Dengan menabung itu, kemudian lantas mereka akan memperoleh jaminan, mudah untuk memperoleh pinjaman kepada bank tanpa jaminan. Jaminannya ya kartu tabungan tadi. Nah, untuk nabung mulai itu dengan siap mungkin belum bisa. Nah, sekarang daripada para pengusaha besar itu untuk membantu menabung. Tidak hilang nih, tidak akan diambil. Dengan buku tabungan itu kemudian bank akan memberi pinjaman itu. Dengan demikian lantas mendidik yang baik. Begitu pula daripada usaha-usaha mengenai kesediaan para pengusaha besar. Para pengusaha besar barangkali perlu saya jelaskan, mereka yang berada di Bali dulu itu sebetulnya dalam rangka penataran peningkatan daripada pendidikan politik mengenai P4. Terus
penghayatan pengamalan daripada Pancasila. Dan dengan demikian mereka perlu refreshing. Dulu pernah mengikuti semuanya, tapi sekarang diadakan penyegaran untuk mengeterapkan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Bagaimana setelah diutarakan daripada keseluruhan mengenai keadaan hasil pembangunan masih ada miskin, maka para pengusaha besar itu yang merasa terpanggil dengan dirinya untuk terus mengatasi daripada itu. Jadi itu yang diutamakan, karena dengan cara demikian sebetulnya juga nanti kalau mereka itu bisa dientaskan daripada kemiskinan, lantas bisa usaha, otomatis akan menjadi pengusaha kecil, kecil. Gitu. Dengan sini lantas, oleh karena itu lantas sekarang lebih baik pengusaha kecil daripada pengusaha informal, itu pengusaha kecil aja lah untuk ditabungkan daripada, sehingga nanti meningkat menjadi pengusaha menengah dan pengusaha besar dan sebagainya. Itu satu. Jadi ini yang akan ditamakan daripada para pengusaha yang membuat deklarasi Bali, itu adalah utamakan untuk mengatasi yang miskin, terutama meningkatkan yang prasejahtera menjadi sejahtera. Nanti akan kerjasama dengan Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana, karena melewati keluarga berencana sudah baik sekali itu. Mereka mengetahui siapa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan daripada RT RW daripada seluruh wilayah. Kita sudah punya peta sendiri daripada semuanya itu, sehingga akan mudah untuk melaksanakan itu. Ini tapi setidaknya juga akan diminta itu bagaimana usaha daripada usaha besar sama yang usaha yang kecil dan menengah ini, karena harapan sampai sekarang ini selalu diembus-embus, ini besar kok mau besar terus saja ini. Lah yang kecil itu kapan menjadi besar dan menengah itu seolah-olah takut sudah tidak ada ruangan lagi, karena yang besar akan terus berusaha dengan meluaskan daripada usahanya. Saya kira memang mereka juga kalau tahu itu akan kewajibannya tidak akan demikian. Untuk karena itulah kita memang harus meningkatkan. Yang besar kita butuhkan, yang menengah kita butuhkan, yang kecil menengah. Sekarang kita tingkat kemitraan usaha daripada yang besar, menengah, yang kecil ini harus kita usahakan. Jangan kemudian lantas saling hadap-hadapan, konfrontatif, maki-makian satu dengan lain. Nah, sudah tidak akan bisa berhasil daripada semuanya. Tapi hendaknya kemitraan, timbulkan kemitraan itu. Kemitraan antara yang besar, menengah, yang kecil. Dengan sini yang kecil diharapkan supaya menjadi setidaknya kalau kecil ya kecil yang kuat, itu ya. Jangan kecil yang lemah terus saja, kecil yang kuat. Itu. Tapi yang bisa meningkat kecil yang menengah menjadi besar dan lain sebagainya. Itu ruangannya mesti banyak. Itu. Nah untuk itulah saya sudah memberikan petunjuk kepada kabinet pada waktu sidang kemarin. Coba sekarang berikan artinya arah pengarahan. Bagaimana para kemitraan itu bisa dilaksanakan untuk menghilangi kekhawatiran bahasanya yang besar itu akan yang besar, terus kasarnya itu kok yang besar kok serakah, terus itu supaya dihilangkan itu. Nah, di antara lain adalah memang masih banyak usaha-usaha yang kita lakukan. Itu. Lantas tentunya juga harus masing-masing mengetahui daripada posisi dan kondisi masing-masing, mengetahui daripada kemampuannya. Kalau ingin sesuatu, melaksanakan sesuatu di luar kemampuannya, ya tidak akan bisa tercapai. Tapi ukurlah kemampuannya. Tapi kemampuan sendiri kecil, kalau lantas sekarang dihimpun daripada mereka, ya kan menjadi besar. Gitu. Jadi si kecil-kecil kemudian menghimpun kelompok-kelompok itu, akhirnya menjadi menengah. Menengah yang belum misi menengah dikumpul kelompok-kelompok akan menjadi besar. Begitu. Nah sekarang yang besar memberi kesempatan kepada yang menengah maupun yang kecil. Di antara lain adalah kemarin saya tunjuk ini loh, caranya dalam rangka kemitraan horizontal sama vertikal. Gitu. Yang horizontal misalnya usaha yang sejenis. Gitu. Di antara lain umpamanya mengenai semen. Gitu. Semen pasaran masih ada. Semen dengan yang sudah ada, ya tidak perlu kemudian terus berjuang untuk memperluas sendiri sampai akhirnya dicap menjadi monopoli. Harus memberi kesempatan kepada lain, silahkan. Dan itu oleh pemerintah telah dicoba sebetulnya. Coba kamu berhenti, beri kesempatan kepada lainnya. Ada yang mengajukan sampai berapa? 23 pengusaha itu yang mengajukan. Tapi satu pun tidak ada yang dilaksanakan. Itu. Karena apa?
Ternyata mereka memang di luar kemampuannya. Dapat izin, dibawa kemana-mana mau dijual, yang mau beli itu yang tidak mau, gitu. Karena kosnya akan menjadi tinggi. Akibatnya kita sudah butuh semen, belum juga dibangun. Kebutuhan sudah meningkat, produksinya masih tetap saja krisis semen. Gitu. Sebetulnya krisisnya itu karena kekurangan suplai, itu bukan karena monopoli daripada yang itu ada itu. Dan ini adalah antara lain banyak daripada usaha-usaha. Lebih baik sekarang kalau demikian coba yang besar mengendalikan diri, beri kesempatan kepada lain. Tapi pengalaman sekarang ya tidak bisa terlaksana. Sekarang bagaimana caranya yang besar juga membantu kepada yang mau timbul ini gitu, dengan ikut serta dalam rangka sahamnya yang kecil, bukan yang besar, yang kecil. Kalau ini sanggup untuk membangun sendiri, mungkin dalam rangka membantu technical assistance. Itu dengan sini kepada mereka bagaimana caranya yang baik agar supaya mereka itu betul-betul pengalaman dia bisa dilimpahkan kepada mereka. Itu banyak daripada perusahaan-perusahaan, misalnya seperti juga mengenai tepung terigu yang diributkan dan sebagainya itu bisa saja itu untuk kemudian diperluas kalau memang pasaran itu ada, baik pasaran dalam negeri maupun juga pada luar negeri. Sedangkan tepung terigu sebetulnya kemarin sudah dijelaskan oleh Kabulok bahasanya ini mengenai perusahaan-perusahaan tepung terigu itu bukan menguasai, dia itu hanya sebagai pengolah, seperti kalau tukang jahit itu seperti tukang jahit saja itu. Jadi mereka hanya dapat upah untuk memproses wheat menjadi tepung kemudian diberikan keuntungan. Lain keseluruhannya itu adalah Bulog yang ngurusi, termasuk daripada subsidinya dan lain sebagainya. Sehingga orang mengira bahwasanya ini monopoli daripada Bogosari. Itu sebetulnya hanya kurang tidak mengerti saja. Tapi ya, mungkin juga ada yang sudah mengerti tadi jadikan isu politik untuk menghapuskan daripada semuanya itu. Nah, terus terang aja misalnya, kenapa diberikan kepada mereka? Nah, sekarang saya buka ya, daripada misalnya Bogosari. Itu kan tahun 70-an dibangun. Ini namanya si Om Lim, itu kan pengusaha. Itu saya kenal mulai daripada Semarang. Datang pada saya, dia ngomongnya kan celat, artinya tidak teteh. Saya katakan Pak saya itu ulang kerja, orang kerja. Gitu. Mau kerja untuk rakyat, apa yang harus saya lakukan? Itu dan minta tugas itu waktu. Lantas dia mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, kemudian lantas saya berikan petunjuk, ini ya kamu jangan hanya dagang saja cari untung, tapi harus oleh pada industri. Dia industri yang sekarang dibutuhkan itu untuk kepentingan rakyat, apa pangan. Kita sudah meningkatkan produksi, tapi juga menyediakan pangan lain. Apa? Yang antara lain, kamu ada teman dah di luar untuk mendukung modal? Ada temannya. Baik, kalau itu kamu dirikan pabrik tepung terigu. Karena pemerintah mempunyai terigunya daripada bantuan PL40. Nah itulah kemudian berjalan. Tapi kamu hanya ngolah aja. Tapi yang mengendalikan tetap daripada Bulog. Jadi sejak mulai dulu itu memang bukan dia yang mendirikan, tapi hanya tukang jahit saja. Tapi bukti bahwasanya dia bisa menggunakan dukungan modal daripada luar untuk mendirikan yang produksi yang industri yang kita butuhkan untuk pangan. Itu kan sudah merupakan salah satu ikut serta pembangunan Sekarang seolah-olah dilihat bahwasanya kok hanya dia saja, padahal lainnya pun juga diberi kesempatan untuk ada mendirikan. Begitu pula dari beras semen juga harus mendirikan. Setelah semen gimana itu? Lantas setelah tepung terigu gimana? Nah, sekarang pembangunan kita itu di sampingnya pangan, sandang sama papan. Lah papan itu penting, butuhkan semen. Kalau kamu punya teman-teman dirikan pabrik semen. Secara kebetulan pada waktu itu kita sudah menerima investasi daripada Amerika di Cibinong. Dia sanggup untuk membangun kurang lebih sampai pada 2 juta ton. Tapi permulaan 500.000 ton. Dengan catatan kalau mereka belum sampai 2 juta ton, tidak boleh lainnya diizinkan untuk memberi bantuan. Padahal kebutuhan kita meningkat.
Saya katakan, wah ini berarti akan mikat kita supaya pabrik semen mereka yang di luar negeri terus saja diekspor ke Indonesia. Kita tidak akan mandiri. Saya mengatakan daripada grup Nyalim, aku sanggup untuk dirikan, sanggup. Baik, kalau begitu kita memberikan pada pemodal Amerika segera dilengkapi 2 juta ton. Wah, tidak bisa. Kalau tidak, lebih baik kamu angkat kaki daripada saya terus sikat terus itu untuk menunggu sampai 2 juta ton itu kebangun, karena butuh kita itu. Akhirnya ya lantas mereka agak meresal, tidak tambah-tambah, tapi karena saya cuma mengatakan dengan demikian kita memang melanggar melanggar kesanggupan kita untuk dinambah, tapi karena kita butuh nambah ya sudah, lebih baik kamu tidak ada. Tapi ini segera bisa dibangun. Nah, ini setelah dibangun, lebih cepat, izinnya lebih belakang sampai pada 7 juta ton, dia tidak tambah-tambah. Akhirnya dijual kepada pengusaha nasional. Gitu, kadang mundur, ya lebih baik mundur aja daripada menjadi penghalang daripada kita. Inilah di antara lain daripada proses yang sekarang banyak disoroti, ini monopoli. Dan saya ada tugas tertentu pada waktu untuk ini bukan karena kolusi daripada saya dengan NIM, tidak, tapi kepentingan negara dan bangsa. Saya membutuhkan kamu harus demikian, dan dia minta saya ulang kerja itu. Mau kerja, apa yang harus saya lakukan? Nah, saya beri petunjuk itu dengan ini demikian itu. Dan pada waktu dengan sini ya saudara tentunya juga menghadapi pada waktu itu setelah berkembang dengan baik, keadaan semen banyak, kemudian nanti turun, kan ada kesulitan. Karena kesulitan kan ini merupakan industri yang strategis yang sudah kita miliki, yang harus kita amankan. Sampai pada waktu itu untuk menggalikan pinjaman ya udah pemerintah ambil 350 miliar gitu, investasi pemerintah. Sebab kalau enggak akan hancur. Berarti industri itu lantas kita akan tergantung lagi pada impor. Nah, semuanya menyalahkan pada waktu itu karena ada kolusi dan sebagainya. Ada pertimbangannya bahwa kita harus mandiri. Apa sekarang setelah kita adakan? Ya sekarang dengan berjalan baik 350 juta, sekarang nilai 350 juta 1,5 triliun sendiri daripada waktu itu milik. Jadi pabrik Cibinong itu pemerintah mengikuti, artinya terus memilih itu dengan 350 miliar pada waktu itu, sekarang sudah 1,5 triliun daripada nilai itu. Jadi kita jual ke bursa akan udah itu, tapi buat apa itu. Inilah daripada inilah daripada perkembangan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Itu kemiskinan kita harus bertekad bahwasanya dalam pembangunan jangka panjang kedua, terutama Pelita ke-6 ini harus betul-betul kita usahakan. Menurut program-program yang telah tentu dan pengalaman yang ada, saya kira bisa. Apalagi ditambah dengan kegiatan para pengusaha kecil dan menengah untuk terus bisa berkembang. Karena dengan demikian perkembangan itu akan bisa membuka lapangan kerja, akan bisa menampung daripada tenaga kerja yang masih belum tertabung. Karena dengan tertabung dan memperoleh lapangan kerja berarti akan ada penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan tadi. Itu. Demikianlah daripada berapa. Saya kira yang belum datang di sini siapa sih? Kan semuanya sudah semua itu? Ya? Berlebihan. Bukan. Artinya yang belum pernah datang di Topos siapa? Belum. Ya, kalau begitu tidak perlu saya jelaskan mengenai soal Topos. Karena ya perlu ulang-ulang atau apa. Tapi yang jelas bahwasanya ya lihatlah daripada mengenai usaha-usaha daripada Topos itu sebetulnya memang dihubungkan juga dengan pembangunan dalam memperbaiki daripada mutu ternak kita, terutama meningkatkan sumber daya protein yang menjadi kewajiban daripada Departemen Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Perikanan untuk meningkatkan sumber protein ini, memperbaiki daripada mutu ternak kita. Karena ternak kita memang sudah kurang baik, di sampingnya populasinya juga harus meningkat. Gitu. Kalau kita memperbaiki dengan modal yang tinggi, lah sekarang kita usahakan dengan adanya usaha kawin silang, cross breeding, silang dengan langsung, itu silang melewati semennya, lantas silang melewati
pemindahan embrionya itu. Dan ini ternyata bahasanya semua bisa kita lakukan di Tapos ini. Di Tapos secara langsung bisa kita berikan bibit-bibit kepada daerah untuk dikawinkan secara langsung, maupun juga kepada sentral-sentral pembuatan mani beku untuk diambil mani bekunya kemudian disebarkan kepada. Dan sekarang juga telah kita meningkat menghasilkan embrionya. Nah, embrio inilah harus kita titipkan. Itu akan sebetulnya lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat. Ya, mudahnya tidak, karena memang teknologinya sangat tinggi. Tapi itu berhasil, itu akan mempercepat. Karena kalau silang satu persatu, artinya langsung secara alam, ya hanya satu persatu. Kemudian lantas diambil semennya, lantas terpaksa cross, kawin silang. Itu pengaruhnya hanya 5% pada silang pertama, lantas 70% silang kedua, begitu seterusnya sampai silang keempat mendekati pure. Tapi kalau embrio ini adalah sapi yang baik, kita ambil janinnya, lantas sapi-sapi yang kurang baik itu dititipi saja. Dan seperti bayi tabung. Dan anaknya dengannya baik daripada baik semuanya. Nah, inilah sekarang sedang kita usahakan untuk dapat menghasilkan embrio, kemudian lantas sekarang ditransfer ke sapi-sapi kita yang tidak kurang baik, sehingga nanti anaknya sehingga baik, karena memang sudah embrio bibit daripada sapi yang baik. Ini yang kita laksanakan sini, ini tentunya nanti bisa melihat sendiri, dan ternyata juga sekarang digunakan untuk melatih para pemuda Karang Taruna tidak belajar mengenai breeding, tapi mengenai fatteningnya, dari penggemukan dari pemuda-pemuda daripada daerah itu, dari Sumatera, Jawa, Bali dan sebagainya secara bergantian kita didik di sini untuk dapat melakukan fattening, penggemukan daripada sapi yang kurus dibeli kemudian digemukkan dengan makanan yang baik, akan tambah berat badannya, kalau berat badannya dengannya bisa dijual. Begitu pula daripada yang kecil, kemudian dipelihara sampai kepada 2 tahun, berat tertentu, lantas sekarang bisa dijual ke pasaran, dengan sini juga ada nilai tambahnya bisa memperoleh. Nah, ternyata pula bahwasanya kalau betul-betul diusahakan dan makan yang baik, itu bisa menghasilkan ada yang sampai 1000 gram, berarti 1 kilo sehari berat badan sehari, tapi tidak adanya 750 sampai pada 1, bahkan ada yang lebih daripada 1 kilo 1000 gram. Nah, sekarang diperhitungkan nilai daripada berat badan hidup itu kalau kita jual itu 4.000. Bahkan ada yang 5.000. Nah, ini kalau kemudian lantas sekarang mengenai makan dan sebagainya itu bisa menghasilkan 1 kilo, berarti 4.000. Sedang biayanya itu hanya mungkin 2.000. Kan 1 hari bisa 2.000 itu daripada. Nah, kalau kemudian memelihara 1 tahun, dan tinggal kalikan saja. Nah, itu dengan cara demikian merupakan lapangan kerja daripada pemuda-pemuda. Ternyata memang berhasil dengan baik. Mereka mengadakan kelompok-kelompok, kemudian lantas membeli yang kecil sama yang kurus untuk disuplai ke kota-kota. Ternyata menjadi usaha yang baik pula. Ini yang kita lakukan di sini. Dan saya kira demikian, karena sudah banyak yang mengetahui apa kita perlu ke lapangan. Hah? Mana? Oh, salah, betul. Belum, kita baik. Kalau begitu ya setelah ini mari kita lapangan sebentar, kemudian kembali sini untuk melakukan pelajaran. Baru.